Assalamualaikum sahabat BDK Malang, bertemu kembali dengan saya Retno di dalam Cangkruk BDK Malang, Bincang Ringan Keuangan Negara. Pada sesi kali ini, episode ini kita akan masih melanjutkan membahas terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara. Dan masih bersama saya Bapak Ali Masduki. Halo Sobat BDK Malang, ketemu lagi dengan saya. Baik, Pak Ali dan sahabat BDK Malang, kita kemarin pada episode penggunaan dan pemanfaatan BMN sudah membahas bagaimana kita meminjam laptop, meminjam asrama, aula, dan beberapa barang milik negara yang lain. Nah, pada kali ini Pak Ali, saya khususnya dan teman-teman sahabat BDK Malang ingin mendapatkan pencerahan bagaimana apabila kita meminjam tanah milik negara. Nah, misalnya nih, ada tanah di depan kantor yang kosong. Ini banyak saya temui Pak Ali, di samping kantor yang kosong. Nah, kemudian dibangun warung-warung kecil-kecil untuk jualan. Ada juga yang dibangun ruko kecil-kecil. Nah, itu kita temui Pak Ali. Bagaimana Pak Ali dengan sistem penggunaan atau pemanfaatan seperti itu, Pak? Baik, terima kasih Bu Retno. Nah, ini semakin melebar ya kita diskusinya atau bahasnya. Jadi Sobat BDK Malang, terkait BMN ini sebagaimana kita ketahui kan ada pola penggunaan, ada pola pemanfaatan. Penggunaan ini intinya adalah untuk TUSI, pemanfaatan ini tujuannya adalah untuk optimalisasi dan mendukung TUSI. Oh iya, siap. Seperti itulah. Pada saat BMN ini sudah terpenuhi seluruh kebutuhan untuk penggunaan untuk TUSI, dan masih ada space lebih, dalam tanda kutip mungkin idle misalkan, kalau idle itu tidak bersifat permanen atau idlenya itu sebagian, maka pola yang harus kita pikirkan adalah pemanfaatan. Tujuannya salah satunya adalah untuk optimalisasi dan mendukung TUSI tadi. Optimalisasi atau ada tujuan yang lain Pak? Apakah memang ada tujuan penerimaan negara seperti itu Pak? Nah, tentunya ini dalam konteks yang tadi Bu, optimalisasi. Nah, karena optimalisasi nanti efeknya dua. Pertama adalah bisa untuk efisienkan biaya pemeliharaan, efisiensi pemeliharaan, kemudian yang kedua adalah penerimaan, menambah penerimaan. Makanya kita fokus dengan istilah optimalisasi ini. Jadi nanti bisa masuk ke penerimaan negara Pak ya. Syaratnya penggunaannya terpenuhi dulu dan tidak mengganggu pelaksanaan TUSI. Itu yang penting. Nah, terkait misalkan ada tanah kosong, kalau kita lihat mungkin di sepanjang jalan, sepanjang jalan itu, apakah itu boleh misalkan disewakan atau mungkin dipinjamkan? Nah, tentunya selama konsepsi terkait penggunaan tadi sudah terpenuhi, boleh Bu. Tapi harus diatur secara prosedural, harus akuntabel juga. Nah, pola yang bisa dimanfaatkan adalah kalau pinjam pakai. Kalau pinjam pakai ini kan polanya sebenarnya adalah pola pemanfaatan Bu. Pinjam pakai Pak ya. Di pemanfaatan untuk dipakai. Ya, di pemanfaatan ini kan ada pinjam pakai, ada sewa, ada untuk penanaman modal, ya kan Bu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, tergantung mitranya. Kalau yang memakai misalnya sama instansi pemerintah, misalkan yang Pemda butuh misalkan, itu kan boleh pinjam pakai. Masa Pemda digunakan untuk TUSI Pemda, kemudian tanahnya adalah tanah pemerintah pusat, masa mereka harus sewa sih? Kan hanya in out aja sama-sama uang negara. Nah, ini polanya lebih baik pinjam pakai. Nah, kalau pinjam pakai berarti prosedurnya seperti apa Pak? Ya, calon mitra peminjam pakai misalnya Pemda tadi, misal membutuhkan, tinggal mengajukan aja kepada KPB yang bersangkutan atau pengguna barang yang menguasai barang tersebut. Boleh langsung diizinkan oleh KPB-nya atau KPB-nya harus meminta izin ke Satker Pusat juga enggak Pak? Oke. Ini tergantung pendelegasian di masing-masing pengguna barang Bu. Apakah karena di Kementerian Keuangan mungkin atau di kementerian lain pengaturan internal secara teknisnya mungkin beda-beda. Apakah harus sampai ke pusat atau cukup didelegasikan di KPB-nya masing-masing. Tapi biasanya ini walaupun kewenangannya sudah didelegasikan, tetap akan memberitahukan atau meminta pendapat dari penggunanya atau instansinya Bu. Oh, tetap minta izin ke instansi pusat Pak ya? Iya. Nah, terkait ini lagi Bu, misalkan ini kita lihat di sepanjang jalan itu kan banyak, di sekitar jalan itu ada tanah kosong ya, biasanya digunakan, ada yang ditanami padi atau ditanami yang lain, seolah-olah seperti tanah yang tidak termanfaatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, para sahabat BDK Malang, terkait kita mungkin melihat di jalan di sekitarnya ada tanah kosong.
di dalam negara kita ada yang namanya sistem jalan nasional. Sistem jalan Ya, nasional. ada aturannya Ibu itu. Ada undang-undang terkait ada aturan jalan. tersendiri Iya, Pak ya, ada. jalan nasional Nah, ya. Di dalam aturan tersebut yang namanya jalan, sistem jalan itu sudah ada ketentuannya, apakah ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Wah, beda lagi itu ya. Itu Ada 3 hal yang sudah berbeda ada ketentuan ya. Ya. Jadi kalau melihat itu, sehingga tanah kosong di sebelahnya itu sebenarnya bagian dari ruang milik jalan. Kalau ruang manfaat jalan itu daerah di mana konstruksi jalannya dilekatkan Bu. Konstruksi jalannya misalkan saluran air termasuk itu di dalam jalan itu. Ruang manfaat jalan. Kemudian ada ruang milik jalan. Jadi tanah kosong di sebelah jalan itu adalah ruang milik jalan. Seolah-olah kan nganggur itu ya, kosong. Betul. Apakah itu boleh dimanfaatkan? Tentunya boleh, selama tidak mengganggu fungsi utama jalan. Di dalam BMN kan konsepsinya seperti itu. Nah, siapa yang berwenang? Tentunya KPB yang bersangkutan. Nah, KPB-nya jalan itu siapa Pak? Nah, kalau terkait jalan, ini nanti kita lihat jalan itu masuk jalan yang kategori seperti apa. Kalau dia jalan nasional tentunya Kementerian PU. Kementerian PU kalau jalan nasional, ya, berarti harus izinnya sampai ke Kementerian PU. Betul, tapi secara terstruktur kan di daerah mereka punya unit struktural. Ya, betul. Ya kan? Entah balai besar. Provinsi biasanya ya. Bukan, ada balai besar yang punya Kementerian PU. Kalau itu punya yang masuk kategori BMN. Oh ya. Jadi karena jalan ini kan ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan daerah. Nanti ke masing-masing itu, Bu. Gitu. Terus apakah ini boleh disewakan? Tentunya tergantung kebijakan masing-masing pengguna barang. Intinya BMN tidak melarang selama tidak mengganggu tusi atau fungsi jalan ini. Dan teman-teman di Kementerian PU atau teman-teman di Dinas Pekerjaan Umum tentunya lebih tahu apakah pemanfaatan atas space kosong tadi akan mengganggu atau tidak. Prosedurnya seperti apa? Kalau pola pemanfaatannya sewa, tentunya harus mengikuti prosedur sewa yang ada di BMN, Bapak Ibu sekalian. Oh, baik. Berarti sebetulnya memang bisa Pak ya? Bisa. Sebenarnya kalau bisa. Yang jalan tadi bisa, tetapi harus mengikuti prosedur dan aturan dari masing-masing satkernya ya. Betul, atau KPB-nya ya. Tidak mengganggu tusi. Pertama tidak mengganggu tusi. Nah, polanya adalah bisa. Nah. Kalau kalau misalnya ditanami misalkan untuk masyarakat ya, polanya bisa sewa. Itu sewa. Nah, kalau yang pinjam pakai tadi berarti dia tidak bayar sewa Pak ya? Kalau pinjam pakai enggak, tapi kan pinjam pakai objek mitranya tidak boleh semua, Bu. Pinjam pakai itu biasanya pemerintah daerah pinjam pakai ke pemerintah pusat. Boleh ya, antar pusat ke daerah, daerah ke pusat itu pinjam pakai ya. Boleh. Seperti mungkin yang kita lihat Pak, kalau di Kota Malang ya, KPP Batu itu menempati kantornya punya pemerintah Kota Batu gitu. Betul, ya. Itu namanya pinjam pakai. Pinjam pakai. Okay. Pola paling idealnya pinjam pakai. Kalau sewa malah jadi lucu, Bu. Sama milik negara kan gitu. Kecuali Bu, jadi ada kita harus melihat lebih detail lagi. Misalkan ini Pemda membutuhkan suatu BMN, tapi tidak digunakan untuk tusinya Pemda. Misalnya Pak? Misalkan ini Pemda ingin memberikan fasilitas, Bu. Fasilitas Pemda ini kan Pemda Papua misalkan. Ya. Dia pengen memberikan fasilitas semacam rumah singgah untuk mahasiswanya yang ada di daerah lain. Ya. Terus di sana ada BMN, Bu. Nah, karena bukan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, mungkin maka polanya boleh sewa kalau seperti itu. Tapi kalau untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah di daerahnya dia, ya lebih baik polanya kan pinjam pakai. Oh, baik Pak, berarti sangat jelas ya bedanya dengan bagaimana pinjam pakai dan pinjam sewa. Nah, ini kan terkait tanah Pak ini. Sekarang lebih menarik lagi nih Pak, terkait bangunan atau rumah dinas nih Pak. Nah, rumah dinas itu kan diberikan kepada pejabat tertentu Pak ya. Betul. Dalam ketika kita mendapatkan pinjaman Pak ya, pinjaman rumah dinas, kemudian menempatinya, itu artinya apakah seluruh hak dan kewajiban atas rumah dinas itu menjadi tanggung jawab kita Pak sebagai pemakai, seperti PBB-nya, seperti air, listrik. Nah, itu dalam hal itu kita bayarkah ke pemerintah, ke kantor kita, atau seperti apa? Oke, baik Bu. Kita lanjutkan ke rumah dinas ya, Bu. Ya, betul. Tapi sebelum agar kita lebih clear lagi memahami ini, tentunya kita harus memahami. Jadi di negara kita, Bu, terkait rumah negara. Ya, Jadi dalam aturan ini namanya rumah negara. Secara umum mungkin kita kenal rumah dinas. Ada tipe, ada golongan. Tipe bicara luasan, betul, bicara apa yang harus ada di situ. Golongan itu bicara tentang peruntukan. Ya. Nah,
Mungkin terkait ini saya mengajak teman-teman untuk melihat golongan rumah negara. Ada golongan khusus sebenarnya, tipenya khusus. Terus ada 1, 2, 3. Rumah dinas golongan 1 itu melekat kepada jabatan. Rumah dinas golongan 1 ya Pak? Ya. Melekat kepada jabatan dan harusnya dihuni. Oh begitu. Biasanya untuk pejabat yang menguasai teritori tertentu. Ya. Kita Misalnya contohkan kepala kantor gitu ya? Oh belum, karena tidak semua kantor menguasai teritori tertentu. Ada kantor yang menjalankan fungsi tapi tidak teritori Bu, sehingga tidak harus dipakai juga kan gitu. Nah, maksudnya misalkan bupati, kepala daerah, dia kan harus ada di situ Bu. Ya. Nah, biar itu rumah dinasnya bupati itu tipe golongan 1. Golongan 1 dan harus ditempati Bu. Jadi rumah bupati itu maka bupati harus bekerja menempati rumah itu. Kepala satuan misalkan di kepolisian yang pasukan, kepala satuan di militer biasanya yang di markas, ya kan, teritori tertentu dia menguasai, itu harus dipakai rumah dinasnya. Jangan tentang punya rumah lebih bagus dan dia nggak mau menempati, itu malah salah. Oh gitu. Terus pembiayaannya Pak? Kalau yang seperti itu berarti pembiayaannya masuk ke dipanya masing-masing. Oh, dibayar oleh negara berarti ya? Negara. Oke, karena melekat di jabatan. Betul, makanya termasuk golongan 1 itu tadi ya? Kalau kita perhatikan di anggaran atau dipa di masing-masing entah APBD atau di APBN yang kementerian Bu, itu kan ada anggaran rumah tangga untuk menteri, anggaran rumah tangga untuk bupati, itu sebenarnya melekat dari fungsi itu Bu. Golongan 1 Pak ya? Ya. Itu kalau rumah dinasnya golongan 1. Kemudian terus, ada golongan 2. Nah, gimana Pak itu golongan 2 ini adalah rumah negara atau rumah dinas yang memang diperuntukkan untuk para pegawai, para ASN untuk menunjang penyelenggaraan tugas-tugasnya. Artinya apakah tiap pejabat harus ada 1-2? Tidak harus, tapi ini adalah negara, semampunya negara untuk memberikan kemudahan. Sehingga kalau ada pegawai yang dimutasi atau berpindah tugas, tidak lagi berpikir nanti di sana saya tinggal di mana ya, tapi sudah disediakan oleh negara. Tapi seandainya dia kontrak di tempat lain, apakah boleh? Kalau belum ada ya boleh kan Bu? Kan ya, gitu. Nah, apakah dialihkan ke pegawai yang lain? Kalau golongan 2, maka ini tidak mengikat untuk ditempati Bu. Tapi ya eloknya kalau sudah disediakan ya ditempatilah kan gitu, karena fungsinya untuk menunjang tadi. Nah, kalau ketika ditempati proses pembiayaannya gimana Pak? Pada saat itu ditempati seperti kita dipinjamkan Bu ya, tentunya yang namanya PBB Bu, listrik dan sebagainya ya menjadi tanggung jawab siapa yang menempati, termasuk para pegawai tadi. Berarti kalau saya menempati rumah dinas nih Pak, itu saya harus membayar sendiri PBB-nya, bayar sendiri listrik, air dan sebagainya ya Pak, karena saya termasuk di dalam golongan 2 tadi ya. Untuk yang golongan 2. Nah, kalau golongan 3 Bu, golongan 3 ini adalah rumah dinas yang memang dari awal direncanakan dibangun untuk dijual kepada para pegawai negeri. Mungkin kalau di masa sekarang kita sudah nggak pernah ketemu ya Bu. Iya Pak, betul. Tapi Pak, kalau Ibu mungkin melihat pernah ada komplek BPKP, komplek Kementerian Keuangan yang sudah dimiliki oleh ex pegawai Kementerian Keuangan. Itu dulunya memang dibangun oleh negara untuk nanti dijual kepada para ASN untuk memberikan kemudahan agar para pegawai ini tidak kesulitan untuk memiliki rumah. Itu era-era sebelum tahun 80-an Bu. Sekarang setelah itu sudah tidak pernah lagi ada apa? Kebijakan pemerintah kan beralih atau berubah. Artinya untuk memberikan kemudahan perumahan kan itu sudah dibanding dengan program, kalau kita pernah dengar KPR-BTN Bu, ya kan, atau program-program lain yang saat ini jalan. Artinya bukan hanya untuk PNS tapi untuk semuanya. Ya, itu kebijakan pemerintah. Itu di era-era dulu banget itu memang ada rumah dinas golongan 3. Kalau sekarang beberapa Pemda menyediakan misalnya kaplingan yang dijual kepada pegawainya. Boleh. Iya. Baik. Sebenarnya kalau selama keuangan negaranya itu bisa disediakan ya oleh negara akan menjadi sangat luar biasa sekali Pak ya. Baik. Nah, sekarang kalau saya sudah menempati rumah dinas sih Pak Ali, kemudian kalau kita di Kementerian Keuangan nih sahabat BDK Malang dan di Kementerian Pusat yang lain, kita sebagai eselon 4 ke atas itu akan berpindah-pindah tempat. Nah, misalnya nih Pak Ali, ketika seseorang menjabat di Malang misalnya, kemudian mendapatkan rumah dinas, kemudian dia bersama keluarganya juga di Malang. Nah, suatu saat dia dipindah ke Denpasar misalnya. Nah, apakah harus segera mengosongkan juga seluruh rumah dinas beserta isinya, padahal tadi
keluarganya juga di situ, atau boleh nggak Pak tetap ditempati sampai dia selama masih menjadi pegawai gitu? Oke. Jadi kalau itu masuk golongan 1 atau golongan 2, seharusnya begitu berpindah ya harus berpindah, Bu. Langsung Karena, pindah ya? Iya, peruntukannya golongan 1 dan golongan 2 itu adalah untuk pegawai di mana satker tersebut melekat rumah dinasnya tadi. Kalau berpindah, kalau berpindah ya berarti nanti akan mendapatkan jatah peminjaman di tempat lain. Dan itu berlaku juga di seluruh kementerian lembaga, Pak ya? Seluruhnya. Ya. Cuma mungkin di masing-masing pengguna ada sedikit perbedaan kebijakan tuh di internal pengguna, Bu, nanti yang. Jadi intinya rumah dinas itu bukan hak pensiun, Pak ya, sampai pensiun atau juga bukan hadiah ya, tetapi adalah karena tusi kita ya, tusi kita betul. Di situ kita diberikan keringanan dengan rumah dinas. Jadi sahabat BDK Malang, fungsi rumah dinas adalah untuk menunjang pekerjaan kita ya, bukan hadiah, bukan diberikan oleh negara ya. Berbeda dengan tadi yang dijelaskan oleh Pak Ali dengan rumah golongan 3 itu ya, rumah negara golongan 3. Jadi sangat berbeda gitu ya Pak ya. Mungkin dulu sebenarnya maksudnya golongan 3 itu memberikan semacam kemudahan kepada para pegawai. Nah, masyarakat mungkin melihat itu di tempat lain kok bisa jadi miliknya. Iya, betul. Tapi tanpa mengetahui bahwa dulu itu memang dari awal perencanaannya untuk golongan 3 rumah. Jadi bukan golongan pegawai tapi rumah negara golongan 3 yang dari awal memang itu akan dijual. Jadi begitu ditempati seorang pegawai itu ngangsur dijual oleh negara Pak ya kepada pegawai gitu ya. Baik, terima kasih sekali Pak Ali. Ini episode penggunaan dan pemanfaatan BMN ini adalah pada realisasi pelaksanaan ya, sahabat BDK Malang. Bagaimana kita menggunakan sesuai dengan tusi, dan ketika tusi kita itu bersisa misalnya, barulah bagaimana bisa memanfaatkan untuk optimalisasi tadi. Seperti dijelaskan Pak Ali, optimalisasi bisa berupa pinjam pakai, bisa berupa sewa. Seperti itu Pak Ali. Nah, adakah yang mau ditambahkan Pak Ali sebelum kita akhiri episode kali ini? Baik, terima kasih Bu Retno, sobat BDK Malang semuanya. Jadi terkait penggunaan dan pemanfaatan ini, hal yang perlu kita cermati adalah intinya kita harus menggunakan BMN dengan bertanggung jawab sesuai dengan tusi yang ada di kita. Banyak hal yang mungkin kita lihat di lapangan tidak seolah-olah ya tidak sesuai, itu karena mungkin ada kesalahan-kesalahan di dalam praktek yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada atau regulasi yang ada. Nah, ini biasanya di penatausahaannya, nanti kita bisa kupas lebih lanjut di penatausahaan. Misalkan masyarakat kok di tempat lain itu bisa jadi hak warisnya, itu ternyata itu sebenarnya dari awal memang di penatausahaannya dia statusnya di golongan 3 dan memang diangsur misalkan. Nah, tapi yang rumah dinas satunya kenapa nggak bisa, kenapa harus digusur? Lah, memang karena posisinya dari awal dia rumah dinas golongan 2 diperuntukkan untuk hal lain. Nah, inilah yang karena dulunya mungkin dokumentasinya atau perjanjiannya tidak tertata dengan baik sehingga menimbulkan polemik sampai akhir ini. Jadi karena saking panjangnya generasi ya Bu ya, mungkin muncul generasi berikutnya kan nggak tahu ini rumah dinas milik nenek saya kok, menganggapnya sama statusnya, padahal mungkin yang kita tempati itu harus diambil negara lagi karena itu golongan 2 atau golongan 1, sedangkan yang lain bisa menjadi itu kan dulunya memang golongan 3. Nah, itu teman-teman yang harus kita cermati. Kita juga lebih bijak. Buat masyarakat juga, mari kita letakkan BMN ini sesuai porsinya, karena kalau itu memang milik negara, yakinkan bahwa itu akan dikelola oleh negara dan dipergunakan besar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mungkin sampai di sini dulu Bu Retno. Baik, demikian terima kasih Pak Ali. Demikian sahabat BDK Malang, kupas tuntas kita di Bincang Ringan Keuangan Negara episode penggunaan dan pemanfaatan BMN. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.